Halo sore, selamat sore, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil berjalan, ini nanti link ini YouTube ini link dari Facebook ini akan di-share. Saya tes dulu ya. Bentar ya, shalom. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Jemaat GBI Mangga Besar yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama mau beribadah. Masih 7 menit. 7 menit sebelum jam 4 sore. Baik, saya lihat sudah ada yang online. Selamat sore, shalom. Baik, sudah ada yang online. Satu perangkat sudah ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan kami masih menunggu jemaat bisa bersama-sama hadir. Saya bersama dengan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Lukas Suganda, sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Nanti link ini akan di-share ke jemaat-jemaat lainnya ya, supaya bisa kita menikmati firman Tuhan bersama-sama. Halo, selamat sore Ibu Ritawati. Apa kabar? Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai Ibu ya. Ibu Gembala, selamat sore Ibu. Ibu Marta, Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu kemarin Ibu melayani di tempat ini ya, bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kita ya sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Pak Victor, selamat sore. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan Ibu Icu, selamat sore. Tuhan memberkati. Anak cucu menantu ya, diberkati oleh Tuhan ya Pak Victor ya, salam ya. Ibu Tania ini juga shalom. Ada juga berarti Ibu Tania ini ada Pak Yafet dalam damai sejahtera Tuhan. Pak Rundi bersama dengan Ibu Lili, shalom, apa kabar? Ada Verlina, ada Stephen, ada ada Bona, ada Evin, damai sejahtera Tuhan. Stephen, dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati Stephen ya. Tuhan memberkati Ibu Meli juga, shalom Ibu Meli. Salam buat Victor. Salam buat Victor, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes Victor diberkati oleh Tuhan. Amin ya Bu Meli ya. Selamat sore buat Ibu Yulia Nurmala. Apa kabar? Selamat sore Ibu Yulia Nurmala di dalam kasih sayang Tuhan ya. Bersama dengan Bapak, bersama dengan Pak Tarmin, bersama dengan Marcella dalam anugerah Tuhan. Shalom juga buat Pak Hendrianto. Shalom juga buat Ibu Rita Susanti. Shalom juga buat Amelia Toyo di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami mengucapkan salam dan sapa buat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir. Kalau memang sudah melihat siaran ini, Anda bisa isi ketik komen supaya kami bisa mengetahui yang hadir siapa saja, supaya kita bisa sapa dan salam. Dan juga kami ingin menyapa dan memberi salam kepada rekan-rekan sekalian jemaat yang mungkin online tidak melalui Facebook, ya, yang tidak punya akun Facebook tapi masih bisa tetap online. Saya juga mengucapkan salam dan sapa buat Ibu Sarwiyah, buat keluarganya Pak Subandi, Pak Hari Irwan, Hari Sunardi, minta maaf Pak Hari Sunardi. Kami juga mengucapkan salam buat rekan-rekan lainnya, Bu Nani Lesmana, Ibu Liliana, Ibu Rosalinda, mungkin yang bisa menyaksikan acara ini. Kami ucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati keluarga Sandi. Kami juga ucapkan salam, damai sejahtera Tuhan atas keluarganya Sandi, keluarganya Pak Kuswara juga kami ucapkan salam. Juga kami ucapkan salam kepada Roni beserta keluarga, Roni, Sonya, bersama anak-anak mereka, keluarga Pak Jong Luklim, dan Ibu Bung Hilan dalam anugerah Tuhan ya. Kami ucapkan salam. Dan juga kami ucapkan salam juga buat Ibu Komalayanti ya, Ibu Komalayanti dan Cimomoy yang bersama-sama dengan kita mungkin menyaksikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Untuk Hermanus, Ibu Holly, Pak Suwanto Kiki, Ibu Ece, Ibu Meme, Ibu Yeyen, Ibu Wawah, kami sampaikan salam. Juga termasuk kami sampaikan salam buat Oma Gioklan. Tante Gioklan apa kabar? Shalom. Tante Gioklan. Damai sejahtera Tuhan ya bersama dengan Tante Gioklan ya. Juga Cilili Margareta. Di sini sudah ada yang isi Cilili Margareta. Shalom Cilili Margareta. Halo, selamat sore Ama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore juga buat Ibu Susana Iskandar. Apa kabar Ibu? Salam buat Pak Koswara ya. Salam buat anak-anak cucu menantu di dalam anugerah Tuhan. Pak Hermanus Herman, apa kabar? Selamat sore. Tuhan memberkati ya, damai sejahtera Tuhan.
Baik, puji Tuhan. Sambil menunggu yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan juga kami mengucapkan salam-salam dan sapa yang lainnya buat rekan-rekan sekalian yang mungkin akan segera online bersama-sama dengan kita. Saya sebut juga untuk Ibu Sueng, Ibu Willy, Ibu Pak Haryono Chandra, juga juga di sini sebut ada yang namanya ada Denny Caca, Denny Pingping, Caca, Farhan, Angelinata, Yulianti, Jordi, Milka, Frida, Rastini, Raymond, Stephen, Silvana, Yenite, Wati, Liminadi, Wida, sama Ilham. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kalian berada, kami berharap baik-baik saja. Filemon, selamat sore Filemon, Tuhan Yesus memberkati ya. Filemon, Jordi, salam buat Oma Gioklan ya, sampaikan salam ya, salam dari kami. Haleluya. Jaga kami mengucapkan salam juga buat keluarganya Darman dengan Indrawati ya, keluarga Darman dan Indrawati, Fandi. Kami mengucapkan salam. Hardi juga keluarganya ya, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Fandi, Hardi, Ida, Josephine, juga untuk Julius. Apa kabar Julius? Kalau Julius menyaksikan acara ini, shalom dari kami. Untuk keluarga Julius, untuk Kiki, untuk keluarganya Bu Lina Apit, Ibu Herlina Gunawan, Ibu Lini, Ibu Niken, Ibu Norni, apa kabar semuanya? Tuhan Yesus memberkati. Juga kami ucapkan salam buat Ornel. Halo Ornel, Yeni, dan anaknya. Ucapkan salam buat kita semua. Untuk Santino, Stephen Haryanto, juga kami ucapkan salam. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini ya. Untuk Ferry dan Nelly, juga Bona sama Epin kami ucapkan salam. Semuanya anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, pasti dibela oleh Tuhan. Amin. Penggembala sudah siap untuk mau menyatakan kebaikan Tuhan, berfirman Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik, untuk 19 orang yang hadir bersama-sama dengan saya juga saya ucapkan salam buat Ibu Yuli Haryanto. Ibu Yuli Haryanto, apa kabar Pak Dedi? Shalom ya. Bapak dan Ibu, shalom dalam anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ada Stefani, ucapkan gini, shalom Ko Petrus dan Opa Lukas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Stefani, makasih ya, Tuhan Yesus memberkati juga ya. Pariyadi juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Suyanti Tamsir juga shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah jam 4 sore, tidak terasa. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Mari kita sama-sama mau membawa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, dimanapun kita pada saat ini menyaksikan acara pada sore hari ini, Tuhan hadir bersama-sama kita. Nanti saya minta bantuan dari Yuni untuk bisa menampilkan lagu Ku Tidak Takut ya. Dipin lagunya supaya kita bisa baca semua. Tidak takut, katakan sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau anakku. Engkau meneguhkanku, bahkan
kami mengucap syukur. Kalau sore hari ini Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk datang kepadamu, dan kami mohon penyertaan Tuhan. Memberi kekuatan, kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah bekerja begitu heran dalam hidup kami masing-masing. Di tempat kami yang berbeda-beda, Engkau sudah menyatakan kemurahan-Mu. Engkau sudah menyatakan rahmat-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh ada sebagaimana sekarang kami ada adalah karena Engkau yang sudah menyertai kami dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh acara dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Kami boleh mengerti rancangan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa Kudus. Terima kasih, Tuhan. Engkau pimpin kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu, berjalan dalam terang kuasa-Mu. Terima kasih, Tuhan. Perangkat-perangkat ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, kemenangan, sehingga berita firman-Mu boleh sampai di mana-mana tempat, di mana setiap anak-anak-Mu boleh berbakti memuji Engkau. Dan kami sekalian diberkati Tuhan, karena kami semua menjadi anak-anak-Mu yang berbuah-buah lebat di dalam-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, Engkau yang mendengar, mengabulkan doa kami. Kami mohon ini semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah, berbakti kepada Tuhan. Tadi pagi kita semua sudah mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan, berbuah di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, berbuah di dalam Tuhan. Kenapa judulnya berbuah di dalam Tuhan? Bukan berduri di dalam Tuhan. Bukan berdaun di dalam Tuhan, tapi berbuah. Bukan duri yang dicari Tuhan. Bukan daun yang dicari Tuhan, tapi buah. Buah itulah yang menyenangkan hati. Saudaraku, saya tinggal bersama Petrus, Juni, Airin, dan istri saya. Kami punya beberapa pohon. Pohon itu ada pohon cabai, ada pohon sikaya, ada pohon mengkudu, ada pohon jambu, ada pohon yang lain-lain yang juga punya buah, saudaraku. Kami semua berlima ini bersuka cita kalau pohon cabai itu berbuah cabai, dan kami memetik itu dengan sukacita. Kami tunggu sampai warna hijau, sampai warna kuning, sampai warna merah, baru kami petik. Saudaraku, kalau masih baru berbunga, nggak dipetik, saudaraku. Apalagi baru berdaun aja. Wah, itu juga belum waktunya dipetik. Jadi kami petik waktu berbuah. Biarpun kelihatannya cabai, saudaraku, pedas ya, kalau dimakan pedas, tapi itu memang betul, saudaraku, adalah cabai asli. So, tidak ada manis-manisnya, tidak ada yang rasanya asin, tidak ada yang rasanya lain-lain rasa, tidak. Cuma satu rasanya, pedas. Itulah namanya cabai. Sedangkan kalau serikaya, manis. Manis, saudaraku. Sehingga kita ini sampai rebutan sama burung. Burung itu doyan, saudaraku. Kalau ada serikaya yang besar ya, segede kepelan begini, itu tumbuh 4-5-6 biji, waduh rasanya sudah kepengen kita bungkus dan kemudian kepengen kita selamatkan supaya jangan dimakan burung. Tapi kadang-kadang
kita terlalu sibuk sehingga si kaya tadi dimakani sama burung, saudaraku. Karena rasanya manis. Tidak ada rasa asin, tidak ada rasa pedas, tidak ada rasa-rasa yang lain. Srikaya namanya srikaya manis. Dan semua kami senang, kami suka makan pepaya, srikaya itu. Dan saudaraku besar-besar. Dan kami petik, kami tunggu sampai matang sekali, baru kami buka, kami makan. Cuci, makan. Itulah. Demikian juga dengan buah jambu. Jambu itu kita tunggu sampai besar, sudah merah, belum jatuh, kami ambil semua. Kemudian kami bisa makan. Demikian juga dengan buah-buah yang lain. Ada daun jeruk. Memang ada kita makan daunnya, tapi lebih suka kalau kita pilih jeruknya. Karena buah jeruk itu jeruk nipis ya. Jeruk apa namanya? Jeruk bukan purut, jeruk jeruk purut ya. Jeruk purut itu untuk nyambel, waduh enak betul saudaraku ya, betul. Kita lihat itu jeruk purut luar biasa. Memang yang dicari adalah buah, baik cabai yang dicari buah, srikaya buah. Itu apa namanya, buah yang jambu, mengkudu, itu semuanya buah saudaraku yang kita cari. Bukan daun, bukan duri, bukan juga batang, tapi yang kita cari adalah buah. Memang Tuhan juga mencari kita berbuah. Apakah kita bisa mengeluarkan buah? Oh, barangkali di kaki tangan kita nanti akan keluar cabang, keluar buahnya. Enggak, bukan itu. Buah di sini diartikan dengan perbuatan. Yang tadi pagi kita sudah dengar semua bagaimana apa artinya buah itu. Tadi pagi kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa buah itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya tidak akan panjang-panjang untuk menceritakan apa kebaikan Tuhan bagi kita, tapi kita bisa membaca bersama-sama di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kita bisa membaca mulai ayat yang barangkali ayat yang ke-19 ya, tapi saya akan membacakan buat saudara semua ayat yang ke-25 saja dan 26 ya. Nanti yang lihat lainnya saudara baca sendiri di rumah masing-masing ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam. Jadi kira-kira jam berapa? Jam 12-an begitu ya, jam 1, jam 12, jam 1. Paulus dan Silas berdoa. Bukannya main kartu, bukannya ngobrol, bukannya ngatain orang atau menggosipin orang, bukan. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Garis bawah ini, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Ada nyanyian yang memuji dirinya sendiri, ada juga berdoa untuk dirinya sendiri, tapi ini enggak. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Wow, saudaraku. Jadi ternyata Paulus dan Silas tidak sendirian berdua saja, tidak. Tetapi ada orang-orang lain yang juga dihukum di dalam kamar penjara itu. Mereka ditaruh di tempat yang paling tengah, yang kalau terjadi kebakaran, ya seperti kemarin di Tangerang, itu kebakaran mematikan orang 44, belum yang lain. Kalau kuat bisa hidup, kalau nggak kuat yang sudah luka-luka parah itu bisa mati juga karena kebakaran. Ya saudara-saudaraku. Dan ini Paulus dan Silas ini ditempatkan di tempat yang paling tengah, yang sulit untuk melepaskan diri, dan juga gampang diawasi, ya, gampang diawasi. Dan mereka semua pada malam hari itu mendengar, saudaraku, ada 2 orang koan ini
orang yang namanya Paulus dan Silas ini berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Sudah tahu, orang yang masuk penjara itu biasanya maki-maki, biasanya ngomel, biasanya marah-marah, biasanya protes ini dan protes itu. Tapi lihat saudaraku, ini dua orang, dia yaitu Paulus dan Silas itu. Silas itu nama ya, nama Silas. Bukan Silas ya, atau si Meng atau siapa gitu, bukan ya. Silas itu memang nama orang, satu orang, Silas. Paulus dan Silas menyanyi, bukan ngomel, bukan marah-marah, tapi menyanyikan puji-pujian dan berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sementara mereka menyanyi, sementara mereka berdoa kepada Allah, maka dikatakan ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat, gempa bumi yang luar biasa, ya saudaraku, sehingga sendi-sendi penjara itu menjadi goyah. Bayangkan ya, sendi-sendinya menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa ini. Ini gempa bumi istimewa. Sebab apa, saudaraku? Yang dicari adalah sendi-sendi penjara dan juga semua belenggu-belenggu. Semua pintu yang terkunci terbuka. Kemarin yang di Tangerang itu yang sudah terkunci tidak bisa terbuka. Orang lupa naruh kuncinya di mana. Ya, saudaraku, karena dia tidak pernah punya pikiran akan ada kebakaran. Tapi lihat ini, saudaraku, gempa bumi yang terjadi pada waktu Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyi kepada Allah, memuji Tuhan, ya, ini membuka semua sendi penjara dan semua pintu, semua belenggu terbuka semua. Itu suatu perkara yang luar biasa. Tidak pernah terjadi, tapi itulah yang terjadi karena apa? Karena Paulus dan Silas memuji Tuhan, karena Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang lain cuma mendengarkan mereka. Ya, orang lain cuma melongo. Ini orang biasanya kita marah-marah, kita udah capek sekali kalau mau marah-marah lagi. Tapi kita lihat ini dua orang kok lain, ya, kok tidak sama, kok bisa menyanyi, kok bisa berdoa. Kenapa begitu? Saudaraku, mereka mendengarkan, tapi inilah yang terjadi karena Paulus dan Silas sudah berbuah bagi Tuhan. Ini yang saudaraku yang membedakan Paulus dan Silas daripada orang-orang hukuman yang lain. Ya, Paulus dan Silas sudah percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi pada saat mereka sudah menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan memberikan sesuatu action, sehingga terjadilah gempa bumi yang membuka semua pintu yang tertutup, membuka juga melepaskan belenggu mereka, juga menggoyangkan sendi-sendi penjara. Ya, saudaraku, kalau Tuhan bekerja, sekaligus siap habiskan semua yang tertutup terkunci tadi. Sehingga akhirnya apa, saudaraku, mereka tentu bisa menyelamatkan diri dari gempa bumi tadi. Sebab gempa bumi itu tidak berdiri cuma terdiri dari pintu-pintu yang terkunci jadi terbuka, bukan. Tapi goncangannya bisa meruntuhkan, bisa mematikan orang. Tetapi lihat, saudaraku, apa yang terjadi. Kepala penjaranya terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka. Lalu dia cabut pedang mau bunuh diri, menyangka bahwa mereka semua telah melarikan diri. Tapi lihat, saudaraku, apakah pada waktu Tuhan bekerja dan orang-orang itu tidak melarikan diri, kemudian mereka cari selamat sendiri? Tidak. Sebab ada juru selamat yang sudah datang dan melepaskan mereka.
Ada juru selamat yang sudah melepaskan dan menolong mereka, sehingga mereka bilang, jangan takut, jangan celakakan dirimu sendiri. Kami ada di sini, kami masih ada di sini, kami menunggu, kami tidak lari, kami tidak melakukan suatu perbuatan makar, kami tidak melakukan sesuatu yang menguntungkan diri kami sendiri. Kami masih semua komplit di sini. Oh, saudaraku, disitulah ada pertobatan. Disitulah ada sesuatu yang merubah keadaan. Saudaraku, Paulus dan Silas yang telah berbuah-buah lebat tadi, seperti cabai, seperti srikaya, seperti mengkudu, seperti jambu, ya saudaraku, itu buahnya itu begitu ditunggu-tunggu dan itu ternyata keluar semua, saudaraku. Oh, dan kemudian mereka menjadi saksi kepada kepala penjara itu. Kamu dan keluargamu, ya, kumpul juga. Kami mau sama-sama berdoa, ya, supaya Tuhan yang akan memimpin selanjutnya seluruh keluarga ini. Biarlah saudaraku, apa yang terjadi di sini adalah Tuhan bekerja kepada orang-orang yang sudah berbuah-buah, orang-orang yang sudah siap untuk mengeluarkan buah, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati, sesuatu yang bisa memberikan sukacita. Ya, kalau bukan Tuhan yang melakukan, tentu Paulus dan Silas semalam-malaman menyanyi, semalam sampai pagi sakit leher karena tidak ada apa-apa, ya, tidak ada. Tetapi saudaraku, satu pertanyaan yang penting. Pada waktu ada kesusahan, pada waktu ada kesulitan, apa kita mencari jalan keluar dari pikiran kita sendiri, ataukah kita mencari Tuhan untuk membuka jalan kita? Apakah kita mencari Tuhan untuk melepaskan kita? Ini satu pertanyaan, saudaraku. Seringkali orang lupa. Pada waktu kesusahan mereka cari jalan sendiri. Pada waktu ada dalam percobaan mereka cari jalan sendiri. Tetapi Paulus dan Silas memberi contoh kepada kita bagaimana mereka sudah berbuah dan mereka memberi contoh bahwa mereka berdoa, mereka menyanyi sampai Tuhan bekerja dan semuanya bisa dimenangkan dan orang-orang yang belum percaya bisa percaya. Ini adalah sesuatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Terjadi karena ada orang yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita lihat lagi peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain, saudaraku, di belakang tentara musuh mengejar. Di depan laut kosong. Wow. Di tengah-tengah orang banyak yang tidak punya senjata, tidak punya apa-apa, tidak bisa melawan. Mereka semua sudah berhenti semua di pinggir laut. Karena apa? Karena mereka tidak bisa meneruskan perjalanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat yang seperti itulah, saudaraku, kematian sudah kelihatan. Sebentar lagi pedang-pedang orang yang mengejar dari belakang itu pasti akan datang dan pedang-pedang itu akan mematikan mereka semua di pinggir laut. Ya, tetapi di saudaraku di sana ada Musa. Nah, pertanyaannya siapa Musa itu? Saudara, Musa bukan orang hebat. Musa itu orang biasa seperti saudara, seperti saya. Ya, saudaraku, kita semua tidak punya apa-apa. Tetapi lihat saudaraku, pada waktu Musa dia masih belum tahu siapa Tuhan. Oh, dia paling penakut, saudaraku. Dia enggak mau, jangan saya. Jangan suruh saya, jangan. Orang lain aja. Saya enggak mau. Saya enggak berani. Saudaraku, itu Musa. Tapi lihat saudaraku, apa yang terjadi. Waktu di dalam keadaan yang kepepet, waktu di dalam keadaan yang tidak ada jalan keluar, Musa kemudian mengangkat tangan dan dia berkata, Tuhan, tolonglah kami. Oh, saudaraku, disitulah terjadi satu anugerah Tuhan. Kenapa?
Karena Musa sudah berbuah. Musa siap mengeluarkan buah. Dia bilang, Tuhan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Dan bekerjalah. Kami tidak punya jalan. Engkau yang punya jalan. Kami tidak punya cara. Engkau punya cara. Engkau punya segala macam yang kami butuhkan, yang kami tidak tahu. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Laut itu menjadi jalanan. Ada jalanan yang kemudian orang mulai jalan ke situ dan masuk ke situ, lari ke situ sampai ke seberang. Dan waktu tentara musuh datang, mereka juga masuk di dalam jalan tadi, tetapi di tengah jalan, jalanan itu menjadi air, menjadi laut kembali yang bergelora, sehingga akhirnya semua tentara Mesir terbenam di dalam air, mati di dalam kebanjirannya tadi. Sudah lihat ya, bagaimana hebatnya laut yang bergelora dengan air yang naik tingginya katanya 6 meter. Ya. Kemarin di televisi ada 6 meter. Ternyata bukan 6 meter itu naiknya ada, tapi juga sampai turunnya naiknya. Mungkin naiknya 3 meter, turunnya 3 meter. Jadi semuanya gelombang itu 6 meter. Ya, dan kalau itu kena sama orang, tentara-tentara Mesir mati semua. Ya, mati semua. Mati, tidak ada satu pun yang hidup, saudaraku. Kenapa terjadi begitu? Karena Tuhan bekerja di tengah-tengah orang-orang yang berbuah. Tuhan bekerja di tengah-tengah orang yang percaya. Sebab itu jangan kita mengecilkan Tuhan. Jangan kita memasa bodohkan keadaan ini, saudaraku. Situasi penyakit menular, situasi COVID, situasi segala macam penyakit yang sekarang ini ada, katanya bukan virus Delta saja, tapi juga yang lain-lain datang. Saudaraku, mari kita mau serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah saya. Saya tidak mampu mengatasi semua persoalan-persoalan. Saya tidak mampu mengatasi semua keadaan. Hanya Engkau yang mampu, Engkau yang bisa. Kesulitan ekonomi sekarang ini terjadi di mana-mana. Orang tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri yang bekerja. Menolong kami supaya kami bisa terlepas dari kesulitan tadi. Saudaraku, lihat itu yang terjadi ya. Jadi di dalam orang yang percaya ada pekerjaan Tuhan yang terjadi. Ada suatu pelayanan yang diberikan oleh Tuhan sehingga orang yang tidak berdaya tadi bisa diselamatkan. Kita lihat lagi contohnya, contoh yang lain. Naaman. Naaman itu mukanya, kakinya, tangannya, seluruh badannya kena kusta, sudah tidak bisa tertolong. Satu-satunya jalan, dia harus mundur. Dia harus berhenti jadi panglima. Sebab kalau dia mau meneruskan, dan kalau rajanya tahu dia orang yang kusta, orang-orang lain tahu dan dia tidak bisa didekati, maka karirnya juga akan habis. Tapi lihat apa yang terjadi. Naamannya sendiri bukan orang yang berbuah. Naamannya bukan. Yang berbuah itu teman-temannya. Teman-temannya itu yang bilang, Tuhan kan sudah jauh-jauh datang dari negeri sana, negeri kita, sampai ke sini. Kita sudah menempuh jarak yang panjang. Ya, kalau disuruh sampai 7 kali menyelupkan diri, apa salahnya? Coba aja. Siapa tahu benar. Saudaraku, kesaksian itu penting. Tadi pagi kita mendengar kita yang berbuat itu bersaksi. Ini saudaraku contohnya. Ya, teman-teman Naaman itu prajuritnya, bawahannya Pak Naaman itu, dia bercerita sama Naaman. Ayo
Pak Panglima, coba aja dah. Siapa tahu bisa baik, siapa tahu bisa tertolong, ya saudaraku. Dan dikatakan Naaman 2 kali, 3 kali, 4 kali nyemplung, ya 5 kali, kok belum, ya masih ada kurapnya, masih banyak penyakitnya, 6 kali masih sama. Tapi dia bilang 7 kali tuh, jangan kurang dari 7. Artinya dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Elisa. Ya, Elisa bilang apa? Kalau kamu merendamkan dirimu 7 kali di dalam sungai Yordan, kamu akan pulih. Kamu akan pulang dengan kesembuhan. Kulitnya masih seperti kulit bayi. Oh, kulit bayi sudah tahu ya, lain sama kulit kita. Kalau kita yang sudah tua apalagi, yang sudah lansia, kulitnya sudah keradakan ya, saudaraku. Wah, nggak karu-karuan ya modelnya. Digambar juga susah gambarnya. Tapi lihat saudaraku, pada waktu Naaman melakukan 6 kali, sekarang Tuhan yang ke-7 kali. Ini bukan karena engkau lagi yang meminta melalui hambamu, tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Saudara, apakah saudara sama seperti Naaman? Coba. 2-3 kali sudah mundur, sudah ngilang, nggak mau datang lagi. Oh, saudaraku, ini yang dilakukan Naaman. Dia sampai 7 kali. 6 kali dia sudah lewati, sekarang yang ke-7 dia menyerahkan. Tuhan, biar yang ke-7 ini kehendak-Mu saja yang jadi. Dan apa yang terjadi ke-7 kalinya, maka kita melihat Naaman badannya bersih, sih, bukan karena Pepsodent, bukan karena ada yang namanya baik clean atau segala macam, bukan saudaraku, tapi karena firman Tuhan dibersihkan. Maka kita melihat saudaraku di tempat yang seperti itu, di tempat yang sama, di tempat yang tidak mungkin ada apa-apa. Di situ Tuhan bisa bekerja dan Tuhan bisa mengubahkan hidup seorang Naaman yang tadinya enggak karuan menjadi berharga di mata Tuhan. Dia bisa melakukannya karena dia mendengar dari seorang yang sudah berbuah, yaitu anak buahnya. Anak buahnya yang bilang, Tuhan Panglima, sudah menempuh jarak begini jauh, masa mau pulang, masa mau gagal, batal, ya, ayo, yang ke-7 biar aja, nggak apa-apa, percaya nanti Tuhan akan tolong. Nah, saya mau tanya, apakah saudara bisa bercerita demikian kepada orang-orang yang susah? Apakah saudara bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam percobaan? Saudaraku, kalau belum, itu belum berbuah. Ya, kalau belum berbuah berarti berduri atau berdaun doang. Ya, saudaraku, Tuhan tidak minta saudara dan saya berdaun atau berduri, tapi Tuhan tunggu saudara dan saya berbuah. Berbuah di dalam Tuhan. Ya, itu yang lalu apa yang terjadi, saudaraku? Kita melihat di sini apa yang sudah dilakukan oleh seorang yang namanya Naaman. Dia bangkit dari air setelah 7 kali dia mengikuti firman Tuhan dan dia disembuhkan. Kalau saudara dan saya mau mendengarkan firman Tuhan, maka percayalah saudara juga pasti disembuhkan, pasti dirubahkan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan tentu yang terakhir yang saya karena waktu ya, saya ingin bawakan filosofi bagaimana seorang yang tadinya punya utang banyak, bukan utang sebenarnya. Dia mau bayar, nggak masalah. Dia nggak punya sesuatu keharusan bayar. Tapi karena cintanya Tuhan begitu besar dalam hidupnya, karena apa? Karena dia diterima sama Tuhan.
Ya, orang itu namanya Sakius. Yesus berkata, Sakius, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Karena apa? Karena engkau sudah ada tanda-tanda akan berbuah. Engkau akan ada tanda-tanda akan menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan namamu. Ya, kamu punya nama sudah jelek. Kamu punya nama sudah kotor. Tapi nama Tuhan di dalam kamu akan membersihkan kamu daripada segala kesalahan yang lalu. Loh, saudaraku, apa yang terjadi? Nah, itu Sakius akhirnya bilang apa? Apa yang aku salah, aku akan kembalikan. Apa yang aku sudah lakukan menipu orang, aku akan kembalikan. Kalau dihitung-hitung, saudaraku, uangnya Naaman itu, uangnya Sakius itu sudah habis. Sudah nggak ada lagi, uangnya habis. Ya, saudaraku. Itulah yang terjadi. Tapi kenapa kok Sakius bisa melakukan itu, saudaraku? Karena dia sudah mendapatkan Tuhan Yesus. Boleh semua harta diambil, tapi Tuhan Yesus masih bisa lebih daripada apa yang kehilangan tadi. Saudaraku, ada sesuatu yang besar yang ada di dalam hidupnya sekarang ini, yang ada di dalam hidup Sakius. Sehingga dia berkata, aku akan kembalikan semuanya. Aku akan kembalikan. Aku akan kembalikan. Saudaraku, karena apa? Karena dia tahu dirinya sudah menerima jauh lebih besar lagi apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Saudaraku, oleh sebab itu, mari pakai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus biar-biar aja, biar-biar terus, biar-biar seperti ini aja. Enggak, saudaraku. Tuhan mau, Tuhan memanggil kita supaya kita bisa jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih banyak contoh, saudaraku, di dalam Alkitab. Kalau kita baca, saudaraku, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tapi saya percaya, saudara mengerti bahwa kalau kita mau berbuah, mari kita mau berbuah dengan betul, dengan baik. Seperti nyanyian yang dinyanyikan, yang istri saya suka sekali menyanyikan itu, yaitu aku ingin buah yang baik, bukan buah yang busuk, buah yang menyenangkan hati. Seperti tadi cabai, seperti tadi mengkudu, seperti tadi jambu, seperti tadi saudaraku srikaya, manis. Ya saudaraku, itulah yang Tuhan mau supaya ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa. Kalau saudara sore hari ini belum berbuah, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya kepingin tahu, saya ingin merasakan bagaimana caranya supaya saya bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh syukur karena Engkau yang telah mengasihi kami, memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Oh Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah berkarya begitu heran dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, memimpin kami sekalian ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak hanya berduri, tidak hanya berdaun, tapi Tuhan menunggu kami berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Seperti tema kami pada bulan ini ya Tuhan, biarlah itu bukan hanya sekedar menjadi tema, tapi juga akan menjadi suatu kenyataan bahwa di dalamnya kami boleh berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, pimpinlah kami, sertai kami, tunjukkan jalan-Mu, supaya apa yang Engkau inginkan, terjadilah itu semua di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengeluarkan buah-buah yang manis, buah-buah yang berkenan kepadamu. Oh mari Tuhan, perjalanan kami tidak mungkin dapat kami lanjutkan tanpa Engkau turut serta memimpin dan menyertainya, supaya kami semua berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang akan menyertai kami lebih lanjut di dalam hidup kami, agar nama Tuhan saja dipermuliakan.
Terima kasih ya Bapak. Kami berhenti. Engkau yang akan melanjutkan dan mengajar kami dari firman-Mu Tuhan, agar kami dapat mendapatkan bahwa Engkau berbicara kepada kami dan mengajar kami untuk kami boleh berbuah dengan menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan, karena setiap doa yang kami minta, kami menyerahkannya dan mengalaskannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari Pak. Ya, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih buat hambanya Bapak Gembala Sidang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Bapak di dalam berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya juga percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian pun diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sudah dengar. Dan juga Gereja Bethel Indonesia mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang minggu ini, untuk Bapak Gembala Sidang yang sudah melayani firman Tuhan pada sore hari ini, untuk Bapak Pendeta Muda Alexander Selan yang tadi di dalam ibadah raya 1, ibadah raya pagi. Juga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Vera yang menyampaikan firman Tuhan di sekolah minggu, dan juga Saudara Hardi yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah youth pada hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, dan juga Tuhan memelihara setiap daripada kita, para lansia, para pria, para wanita, anak-anak sekolah minggu, orang-orang yang masih lajang, single parent, orang tua tunggal juga diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga percaya setiap usaha kita yang kita kerjakan di dalam kota ini, maupun di luar negeri, atau dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan juga memberkati kita, keluarga besar kita, anak cucu menantu kita di dalam penyertaan Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama, dan kita akan tutup ibadah pada sore ini. Juga sebelumnya saya minta untuk Bapak Gembala untuk bisa membawakan doa berkat. Nanti ada satu nama yang kita akan sertakan, yaitu anak dari Ibu Lianhua, namanya Agus. Ayub, minta Ayub, namanya Ayub ya, namanya Ayub kita akan sertakan ya. Baik, kita akan berdoa. Nanti saya minta Bapak Gembala bawa kita serta dalam doa berkat ya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Dan kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang telah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan menaungi Bapak Gembala kami. Di dalam berkat, rahmat, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah atas hidupnya. Kesehatan dan lainnya Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan memelihara Bapak dan Ibu Gembala kami. Bapak dan Ibu rohani kami. Kami percaya dalam naungan Tuhan, mereka boleh hidup dan menikmati kasih sayang Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati apa yang diusahakan, apa yang dikerjakannya. Berkati anak cucunya, dimanapun mereka berada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami bawa hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang minggu ini. Untuk Pak Alexander Selan Tuhan berkati. Untuk Hardi Tuhan berkati. Untuk Civera Tuhan berkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan memberkati. Anak-anak youth Tuhan berkati. Dan hamba-hamba Tuhan kami sekalian, staf penggembalaan di dalam rahmat anugerah Tuhan. Dan jemaat Tuhan disertai oleh Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami usai ibadah pada sore hari ini, kami bawa nama-nama ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang di dalam pergumulan, di dalam sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kesehatan demi kesehatan terjadi. Perbaikan demi perbaikan terjadi. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Setiap tubuh kami, organ tubuh kami sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap daya tahan tubuh kami baik adanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang tersumbat Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapa, pada sore hari ini, berturunkan berkat rahmat Tuhan, sembuhkan Ayub ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa anak Tante Lianhua, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan hidupnya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami bawa juga Bapak Acap ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dan kami juga bawa Pak Edi Tuhan yang ada di Surabaya, Ibu Syane yang ada di luar negeri. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Jika ada sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara kami, di dalam tubuh kami ada sel-sel kanker, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sel-sel yang tidak baik mati Tuhan.
Sel-sel yang tidak baik tidak bertumbuh dalam nama Yesus. Tetapi sel-sel yang baik akan bertumbuh baik, menutupi yang tidak baik, sehingga tubuh kami sehat kembali. Amin. Kami berdoa untuk setiap sumbatan-sumbatan mungkin yang ada di dalam Amin. tubuh kami, entah itu di jantung atau di saluran-saluran lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi jamahan Tuhan. Yang besar semakin mengecil, dan yang mengecil akan menghilang dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. berdoa Haleluya. sepakat pada sore hari ini. Kami melepaskan dan kami meminta Haleluya. belas kasihan Tuhan. Haleluya. Kami memintanya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Belas kasihan Engkau. Amin. Kami butuhkan. Bapa, pada sore hari ini, kami yang akan mengadakan perjalanan. Kami akan mengadakan perjalanan keluar kota atau di dalam kota. Tuhan sertai. Tuhan jaga, pelihara kami. Kami berdoa ketika kami keluar dari kota ini sebagai anak Tuhan, sebagai milik Tuhan. Kami pulang ke dalam kota ini sebagai milik Tuhan. Amin. Yang diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Termasuk kami berdoa buat Hendrianto yang akan pergi mengadakan perjalanan ke Jawa, Tuhan. Tuhan tolong anakmu ini, Tuhan. Dia pergi sebagai anak Tuhan, pulang sebagai anak Tuhan. Dan kami percaya hidup dia aman, tentram dalam naungan Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dan kami serahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Dia kepunyaanmu, dia milikmu. Dia sampai hari ini tetap milikmu dan Engkau mengasihi dia. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat yang jiwa yang lain. Kami berdoa satu persatu tidak dapat kami sebut nama mereka, tetapi kami ingat Pak Santo yang di dalam permasalahan dan pergumulannya, Pak Acit yang di dalam pergumulannya, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Jong Luk Lim, Tuhan, yang kami percaya Tuhan sembuhkan dan pulihkan setiap yang apa yang menjadi keluhannya, Tuhan yang menjamah dia. Amin. Ya, para lansia di alam anugerah Tuhan. Kami yang suami istri diberkati oleh Tuhan. Amin. Hubungan rumah tangga kami harmonis, dijauhkan dari perceraian Tuhan. Dan kami juga kebawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menaungi kami dan menopang kami. Bapak, mari berkati anak-anak kami. Berkati cucu-cucu kami, menantu kami. Di dalam apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh menghasilkan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami berdoa dan mengangkat tangan kami untuk meminta berkat, juga kami bawa serta keluarga kedukaan Tuhan. Keluarganya Andreas, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga almarhumah Ibu Acen, Tuhan yang mengurapi mereka, memberi penghiburan, memberi kekuatan. Juga kami bawa serta ke dalam tangan Tuhan keluarga kedukaan dari almarhum Yosea Halim. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan anak-anak mereka, istri mereka, aman tentram dalam naungan Tuhan. Mereka yang ditinggalkan tidak merasa kesendirian. Mereka yang ditinggalkan mendapat penghiburan. Mereka yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Engkau yang menaungi dan menjagai mereka. Terima kasih. Mari Bapak Gembala, bawa kita serta dalam doa. Marilah Tuhan turunkanlah anugerah berkat-Mu atas kami sekalian. Dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat dari surga, berkat kasih Bapa yang sempurna di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian pada hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, amin. Selamat sore. Terima kasih buat pelayanannya, dan gereja mengucapkan terima kasih buat jemaat-jemaat yang hadir bersama-sama dengan kita beribadah. Tetap di dalam doa kita, Pak Santo, Pak Acit, Ibu Komalayanti, Ibu Novi, Pak Dedi, Ibu Yuli, Pak Victor, Pak Rundi, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kita sertakan juga dalam doa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita. Semua sehat, baik-baik saja. Amin. Amin. Pergi sehat, pulang sehat. Amin. Dan sepanjang hari kita sehat. Baik, dari tempat ini kami ucapkan selamat sore buat jemaat-jemaat. Ada 22 yang hadir. Dan saya sapa salam dulu ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Herman, Shalom Pak Herman. Tuhan Yesus memberkati, sama Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Lina, Shalom Ciapit ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Andrawan Salim, salam buat Ibu Rita juga sekeluarga ya. Cik Marcelina Nelly, Shalom. Tadi ada Pak Riyadi Gunawam, Ibu Susianti Tamsir, Stefani, Ibu Yuli Haryanto, dan Pak Dedi, salam. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada Filemon, Shalom ya. Tidak bisa disebut satu-satu. Ada Pak Surya ya, Pak Surya Irawan. Ada Pak Surya Irawan, salam. Tuhan Yesus memberkati. Karena keterbatasan HP ini tidak bisa nge-load semuanya, komen-komen yang tidak bisa terbaca. Kami mengucapkan selamat sore. Tuhan memberkati. Salam. Ya, bye.